Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rinawati Asikin dengan NIM 250109371, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan matematika di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Bina Bangsa Pertiwi dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ya. Bagaimana semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Sebelum kita memulai, ya alangkah baiknya kita baca doa dulu ya untuk menambah keyakinan dan rasa keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas Cikal untuk memimpin baca doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu absen dulu ya. Aditya, Arga Kanigara, Risma Ristiawati, Santika. Di sini ada kesepakatan kelas ya, seperti biasa. Yang pertama itu HP silakan untuk disimpan. Gunakan HP itu ketika ada pembelajaran yang memang dibutuhkan. Yang kedua, seragamnya harus rapi. Yang ketiga, jaga kebersihan kelasnya. Coba lihat di kolong mejanya atau di bawahnya ada sampah atau tidak. Silahkan, ada nggak? Kalau ada boleh keluar dulu untuk dibuang. Nah, sebelum memulai kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan negara kita ya, lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Indonesia airku tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memulai, silakan untuk berhadapan dengan teman kalian. Silakan, nggak apa-apa, berhadapan aja. Lihat, oh ini boleh ke sini dulu, pindah dulu. Ya, silakan lihat teman kalian, pandangi mata teman kalian, saling berpegangan. Ya, boleh saling tatap. Ikuti apa yang ibu ucapkan ya. Dah, dengarkan. Dah siap? Ya. Hai temanku. Hai temanku, Kamu orang yang sangat baik. kamu orang yang sangat baik. Kamu orang yang hebat. Kamu orang yang hebat. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kamu sudah selalu menemaniku. Kamu sudah selalu menemaniku. Sekarang coba untuk ke diri sendiri. Lihat lagi ke depan sambil pegang diri kalian. Wahai diriku. Wahai diriku, Terima kasih. terima kasih. Kamu selalu ada untukku. Kamu selalu ada untukku. Aku selalu berdoa. Aku selalu berdoa. Semoga kita selalu kuat. Semoga kita selalu kuat. Wahai diriku. Wahai diriku, Sehat-sehat ya. sehat-sehat ya. Dan kita akan terus berjuang. Dan kita akan terus berjuang. Semoga Semoga kita akan sukses. kita akan sukses. Nah, tepuk tangan dulu. Pertemuan kemarin itu
Belajar tentang apa? Barisan dan deret. Barisan dan deret. Apa itu barisan? Barisan adalah suatu pola bilangan yang memiliki selisih yang sama atau tetap. Oke, kalau deretnya? Deret adalah jumlah semua suku yang ditentukan atau yang ditanyakan. Di dalam barisan dan deret itu ada apa saja? Aritmatika dan geometri. Ya, aritmatika dan geometri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya, Ibu akan bertanya dulu. Masih ingat gak kalian tentang sistem persamaan linear 2 variabel ketika di SMP? Masih ingat? Masih. Coba apa? Saya mau jawab? Sistem persamaan Ya. linear itu yang memiliki variabel huruf X dan Y. Yang memiliki variabel huruf X dan Y. Nah, selanjutnya. Pernahkah kalian membeli permen, coklat, dan minuman di warung? Pernah? Bagaimana cara menentukan harga dari masing-masing yang kita beli? Hitungnya dengan cara SPL statistik. Nah, bisa menghitung dengan cara SPL-TV. Tujuan pembelajaran pada SPL-TV ini, yang pertama itu menjelaskan pengertian solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan konsep dari SPL-DV ya ketika kalian SMP. Nah, yang kedua, kalian itu dapat membuat model matematikanya dari soal kontekstualnya ya atau soal yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya apa sih belajar sistem persamaan linear 3 variabel itu? Yaitu membekali kemampuan untuk mengeneralisasi model matematika yang berperan penting dalam menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penilaian, ada 3 ya. Yang pertama itu penilaian sikap, kedua assessment formatif ya, atau nanti ketika mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini dikerjakan secara kelompok. Yang ketiga itu assessment sumatif. Ya, jadi nanti di akhir pembelajaran akan diberikan soal pilihan ganda dan esai. Nah, nanti latihannya akan Ibu bagikan melalui Google Form. Ini ada video pembelajarannya, silakan kalian simak baik-baik ya, diperhatikan. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran matematika materi sistem persamaan linear 3 variabel. Karena keadaan belajar yang sangat ramai, mereka lupa menanyakan harga untuk setiap satuan makanan tersebut. Hingga setelah Zaki kembali, ia bingung apakah uangnya cukup untuk membeli 1 porsi pempek, 1 bungkus baksoir, dan 1 butir jika ia hanya membawa pecahan uang Rp20.000. Kira-kira cukup nggak ya? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan SPATV loh. Jika jadi akan membeli 1 porsi pempek, 1 bungkus baksoir, dan 1 butir dengan membawa pecahan uang Rp20.000, maka X ditambah Y ditambah Z sama dengan 5.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000 sama dengan 10.000. Sehingga uang yang dibawa Zaki cukup dan mendapat Ya, boleh sambil dicatat. Rp10.000. Coba, informasi apa yang barusan kalian dapatkan dari video yang sudah ditonton? Ya, Cika? Setelah melihat video itu dan mendapatkan pemahaman baru yaitu sistem persamaan linear 3 variabel yang disingkat SPLDV untuk memudahkan kita untuk mengetahui dan memperkirakan harga suatu barang dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, tepuk tangan dulu buat Cika. Nah, tadi sudah lengkap ya yang disampaikan oleh Cikal itu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, SPL-TV ini ya memudahkan kita untuk menentukan harga satuan dari barang. Di sini ada siapa saja? Amel, Dina, dan Romi, terus Zaki. Ada 4 orang ya. Nah, 4 orang ini ya sedang ada bazar di 17 Agustusan. Mereka niatnya jajan bareng-bareng, tapi yang satu tadi ke toilet dulu ya. Jadi yang 3 mereka belanja duluan.
Nah, kan keadaannya ramai itu ya, jadi mereka nggak sempat nanya, ini harga pempek ya, pempek berapa, terus bajigur berapa, suar-suir berapa, itu tidak sempat karena sedang ramai. Nah, si Zaki ini hanya punya uang berapa? 20.000. Nah, kira-kira cukup gak untuk membeli satu pempek, terus suar-suir dan satu bajigur? Nih, tadi metodenya yang tadi disampaikan oleh Cikal ada 3. Ya, apa saja? Eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, jadi berapa total harga yang dikeluarkan oleh Zaki? 10.000. Jadi uangnya cukup atau tidak? Cukup. Perhatikan di sini ya, ada suatu permasalahan. Setiap akhir pekan, Bu Indah biasanya pergi berbelanja buah-buahan di pasar tradisional untuk keluarganya. Ia ingin membeli beberapa jenis buah, yaitu salak, jambu, dan kelengkeng. Nah, diketahui harga 4 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 2 kilogram kelengkeng adalah 54.000. Nah, harga 1 salak, 2 kilo jambu, dan 2 kelengkeng adalah 43.000. Harga 3 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 1 kilo kelengkeng adalah 37.750. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, informasi apa yang dapat kalian tangkap dari soal tersebut? Nah, terus kalau dibuat kalimat matematikanya seperti apa? Terus, bagaimana jika suatu hari Bu Indah memiliki uang 100.000 dan ingin membeli jambu saja? Berapa kilogram jambu yang bisa dibeli oleh Bu Indah? Harus dihitung menggunakan metode apa? SPLTV ya, dengan melakukan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, untuk selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Di sini kelompok 1, Aditya, Rido, Andi, Selvi, Santika. Kelompok 2, Randy, Anggi, Argan, Nisa, Widianti, Rani, Anjani, dan Sera. Ada semuanya? Ya udah, yang nggak ada nggak apa-apa ya. Jadi berempat. Kelompok 3, Cikal, Risma, Silpa, Yadi, Sandi. Ada semuanya? Kelompok 4, Ramdhani, Indra, Siti Anissa, Siti Hani, Rapli. Silahkan sekarang boleh duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini ya, nanti yang kelompok 1 ke sini. Kelompok 2 di sini, 3 dan 4. Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kelompok 1 ini ya, silakan. Kelompok 2 ya, 3. Kelompok 4 ini. Di sini Ibu juga sudah melampirkan bahan ajar yang dapat kalian baca. Ada permasalahannya, terus dilanjutkan informasi, nanti masukkan ke tabel ya, coba dibuka. Di sana ada tabel, silahkan dimasukkan beserta apa saja yang diketahui dan yang ditanyakannya, terus dibuat kalimat matematikanya ya. Terus untuk penyelesaiannya bisa ditulis ya langkah-langkahnya, kalian mau eliminasi yang mana dulu? Ini kelompok 3 ya. Satu sama 2, langkah awalnya itu persamaan 1 dan 2. Ini persamaan 1, persamaan 2. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Itu sampai udah menghilangkan ya? Ya, Bu. Itu apa dulu yang dihilangkan? Eliminasi persamaan 2 dan 3. Yang dihilangkannya apa? Oh, Y sama Z. Jadi langsung ketemu nilai X ya. Ini 54.000 dikurangi 43.000 berapa? 11.000. Nah, ini disebut persamaan enggak?
Substitusi persamaan 4 maka menghasilkan nilai Z berapa? 9.750. Waktunya 5 menit lagi ya. Yang udah nanti boleh hasilnya dikirim ke ibu. Jadi nanti ketika presentasi gampang dilihat oleh temannya. Ya. Sekarang benar gini. 3x min y 3 ya. Ya. Sudah selesai semuanya? Nah, yang sudah selesai diskusinya lihat dulu ke depan. Sebelum kita presentasi, ya di sini kita main dulu sebentar ya. Jika ibu menginstruksikan kalian dengan kata oke, lakukan ya. Tetapi jika ibu tidak bilang oke, jangan dilakukan. Silakan berdiri. Hah? Silakan berdiri. Berarti yang fokus harga, yang di belakang fokus. Berdiri semuanya. Oke, silakan berdiri. Silakan tepuk tangan. Nggak ada ya, berarti fokus. Silakan duduk lagi. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Silakan lambaikan tangan. Silakan tepuk tangan. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya presentasi kelompok 2 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sistem persamaan nilai variabel. Yang pertama yaitu ada eliminasi 1 dan 2. 4x ditambah y tambah 2z sama dengan 0,4. X ditambah 2y tambah 2z sama dengan 40. 3x min y sama dengan 11.000. Yang kedua yaitu dieliminasi 1 dan 3. 4x tambah y tambah 2z sama dengan 54. 3x ditambah y tambah z sama dengan 260. Yang kedua yaitu eliminasi 4 dan 5. 3x min y sama dengan 11.000. 2x min y sama dengan 21.000. 5x sama dengan 32.500. Dengan 6.500. Selanjutnya yaitu disubstitusikan x ke persamaan 4. 3x min y sama dengan 11.000. Yang ketiga 6.500 min y sama dengan 11.000. 19.500 min y sama dengan 11.000. Min y sama 11.000 dikurangi 19.500. Min y sama dengan min 8.500. Y sama dengan 8.500. Maka yang mendekati min 100.000 adalah 11 kg. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Indra ke kelompok 2 ya. Kalau hasil eliminasi salah, apa dampaknya? Oh, lebih ke pengerjaannya. Kalau eliminasi salah, hasil akhir pasti salah dan harga buah tidak sesuai. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan presentasi hasil dari perhitungan memakai cara SPLTP dari permasalahan tersebut. Yang pertama adalah mengeliminasi antara persamaan 2 dan 3 yang berbentuk dalam kalimat matematika, yaitu adalah x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 43.000. 3x tambah y tambah 2 sama dengan 37.750. Kita akan samakan dulu x-nya karena x-nya tidak sama. Yang pertama, x tambah 2y tambah 2z sama dengan 43.000 dikali 1. 3x tambah y tambah z sama dengan 37.750 dikali 2. Jadi bisa dihitungkan x ditambah 2y tambah 2z sama dengan 43.000. 6x tambah 2y tambah 2z sama dengan 75.500. Jadi 5x sama dengan 32.500, x sama dengan
negatif 32.500 dibagi negatif 5. Jadi X-nya adalah 6.500. Untuk cara yang kedua adalah mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Yaitu adalah dalam kalimat matematikanya itu berupa 4X tambah Y tambah 2Z sama dengan 54.000. X sama dengan 2Y tambah 2Z sama dengan 43.000. 3X dikurang Y sama dengan 11.000 untuk persamaan keempat. Untuk cara yang ketiga itu substitusi X ke persamaan 4. 3X ditambah 3X min Y sama dengan 11.000. 3 dalam kurung 6.500 min Y sama dengan 11.000. 9.500 min Y sama dengan 11.000. Min Y sama dengan 11.000 dikurang 19.500. Min Y sama dengan negatif 8.500. Y sama dengan negatif 8.500 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah 8.500. Jadi jika ditotal dari cara tersebut yaitu adalah 100.000 dibagi 8.500 yang menghasilkan jumlah 11. Jadi Bu Ida jika memiliki uang 100.000 untuk membeli jambu bisa membeli 11 kg dengan total 11 dikali 8.500 yang hasilnya adalah 93.500. Ada yang ingin ditanyakan sebelum disudahi? Kelompok 3. Bagaimana cara kita mengetahui penggabungannya yang akan menggunakan langkah 1? Bisa dilihat dari koefisien, kalau sama atau mudah disamakan, itu yang paling cepat dihilangkan. Gimana? Ada lagi? Mau ditanyakan lagi ke kelompok 1? Kelompok 3? Cukup, silakan kalau sudah ditutup saja. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 4. Ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Mengenai persamaan 2 dan 3, X tambah 2 dan Y tambah 2Z sama dengan 43.000. 3X tambah Y tambah Z sama dengan 37.250. X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 43.000. 6X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 75.500. Min 5X sama dengan 32.500. X sama dengan 6.500. Persamaan 1 dan 3. 4X tambah Y tambah 2Z sama dengan 54.000. 3X tambah Y tambah Z sama dengan 37.750. Min X tambah Z sama dengan 16.250. Substitusi X ke persamaan 4. Min X tambah Z sama dengan 16.250. 6.500 tambah Z sama dengan 16.250. Z sama dengan 9.750. Substitusi X dan Z. 4X tambah Y tambah 2Z sama dengan 50.000. 46.500 tambah Y tambah 2 dalam kurung 9.750 sama dengan 54.000. 26.000 tambah Y tambah 19.500 sama dengan 54.000. Y sama dengan 8.500. 11 kg jambu yang dapat dibeli. Yang pertanyaan, Silakan kelompok 3. menurut kalian apa kesulitan dalam saat menyelesaikan soal SPM? Kesulitannya ada pada perhitungan panjang dan harus teliti supaya tidak salah hitung waktu mengeliminasi atau substitusi. Bagaimana? Oke. Silakan tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Semuanya Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menyampaikan hasil lembar kerjanya ya. Nah,
Dari hasil 4 kelompok yang tadi yang kalian sudah sampaikan itu semuanya sudah benar ya, sudah bagus. Hasilnya tadi berapa kilo jambu yang dapat dibeli? 11 kilo jambu. Hasil yang kalian dapat semuanya sudah benar ya, dengan langkah-langkah yang berbeda ya. Tadi ada yang mengeliminasi persamaan 1 dan 2, ada yang berapa ini tadi 2 dan 3, itu ada yang langsung mendapatkan langsung nilai X, kemudian tanpa mencari nilai Z ya, karena jawab yang dicarinya itu variabel Y-nya. Bagaimana ketika kalian mengerjakan apa? Bagaimana soalnya? Mudah? Susah, mudah? Bagaimana nih, susah atau mudah? Apa yang membuat susah? Cari menghitungnya, tapi mudah kan ya? Kalau kalian udah tahu nih langkah-langkahnya, eliminasinya satu-satu apa, nanti tinggal disubstitusikan, itu kalian dapat ya hasilnya dengan jawaban semuanya ya 100%, semua kelompok jawabannya sama ya. Berarti itu kalian udah bisa ya. Cuma ketika mengerjakan sistem persamaan linear 3 variabel itu memang harus apa? Harus teliti ya. Nah, tadi berdasarkan hasil yang sudah kalian hitung, harga 1 kilo salak itu berapa? 6.500. Sedangkan harga jambu berapa? 8.500. Dan kelengkeng 1 kilonya itu 9.750 rupiah. Nah, tadi kan yang ditanyakannya itu Bu Indah itu punya uangnya 100.000. Nah, sedangkan Bu Indah pengen membeli jambu. Jambunya saja, tidak dengan kelengkeng maupun salak. Kira-kira berapa kilo yang dapat dibeli? Berapa? 11. Nah, tadi 11.000 itu dari mana? Dari uang yang dimiliki Bu Indah berapa? 100.000 dibagi dengan harganya 8.500. Nah, yang mendekati itu berapa? 11 kilogram. Ya, berapa tadi totalnya? Silakan kalian kerjakan soal evaluasi ya. Silakan keluarkan handphone kalian ya. Yang tadi di mejanya boleh diambil dulu. Di scan ya lewat Google seperti biasa, di scan lewat Google, nanti langsung masuk ke link yang ada di barcode. Ini Rani udah bisa? 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 Harga bisa? Risma udah bisa? Cikal, jadi udah? Kerjakan dengan teliti. Rapli bisa? Udah? Bisa? Udah? Ya. Sok, ya, Ibu tunggu. Sudah semuanya? Ya. Yuk, fokus ya. Kalau Ibu bilang 1, kalian tepuk 1 kali. Ya, 1. Kalau tepuk 2 kali, 2, 1, 2. Ya. Kalau 3, 1, 2, 3. Kalau 4, 1, 2, 3, 4. Kalau 5, tambah ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Udah ya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan buat semuanya. Setelah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, apa saja yang telah kalian dapat? Bisa menghitung dengan cara SPLTP. Ini menurut Ramdhani. Tepuk tangan dulu buat Ramdhani. Terus, apalagi? Mengetahui 3 metode apa saja? Eliminasi, substitusi, dan campuran. Tepuk tangan dulu buat Risma. Nah, untuk minggu depan, ya, pertemuan selanjutnya, materinya itu tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Pertemuan hari ini sampai sini dulu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik ya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi